Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat malam pendengar dunia. Back with me Kiki di Dunia Bicara. Gimana kabar kalian teman-teman? Semoga baik-baik aja ya. Walaupun memang sepertinya sudah new normal, tapi kayaknya belum terlalu begitu benar-benar normal lah ya. Masih harus begini begitu, mematuhi protokol ini, protokol itu. Anyway, it's okay, memang itu yang harus dijalanin supaya semuanya tetap baik-baik aja. Sebelum gue masuk ke pembahasan di video ini, jangan lupa like dan subscribe dan aktifkan lonceng pemberitahuannya biar kalian bisa langsung dapat notifikasi begitu Dunia Bicara upload video yang terbaru. So, enjoy the video, man. Oke, jadi kali ini gue mau bahas yang sedikit sensitif sebenarnya, tapi gue nggak bakal masuk dulu ke sub itu. Gue coba jelasin dulu apa pengertiannya, terus juga seperti apa sih biar lo ada gambaran terlebih dahulu. Tapi gue baca ini gila banget sih, men. Yuk, kita langsung aja ya. Jadi gue kali ini bakal bahas satu apa ya, sebutnya satu alat yang pernah diciptakan oleh seseorang di masa lampau, di mana alat tersebut bisa melihat masa depan. Alat itu namanya kronoskop. Mungkin lo juga udah pernah dengar atau pernah lihat mungkin ya, ada sebuah film pendek, film dokumentari, itu namanya The Chronoscope. Itu bercerita tentang seorang ilmuwan cantik di tahun 1930-an yang menciptakan sebuah mesin yang dapat melihat ke masa lalu. Jadi sebagai gambaran, kronoskop itu kayak teleskop besar ya, tapi bedanya kalau teleskop yang antar periksa itu buat lihat bintang-bintang, nah si kronoskop ini dia melihat masa depan. Tentunya yang dipengen dilihat sama ilmuwan itu ya. Gak cuma masa depan, dia juga bisa lihat masa lalu. Terus si kronoskop ini, film dokumentarinya ini ditulis oleh Andrew Leake, ditayangkan perdana di Irlandia pada Juli 2009. Film pendek ini kurang lebih 20 menit, diputar di The Flat Lake Literary and Art Festival. Kalau gue salah pengucapannya, tolong dikoreksi. Pada tanggal 16 Agustus 2009 di Hilton Park, Irlandia. Si film ini bercerita tentang seorang penemu wanita yang diculik oleh Dr. Trich setelah dia menemukan kamera dengan kekuatan untuk melihat ke masa lalu. Nah, kalau di kronoskop yang di film dokumenter ini diumpamakan si kronoskop ini berbentuk kamera gitu yang punya kekuatan untuk melihat ke masa lalu. Film pendek ini ditulis dan disutradai oleh Andrew Leake yang tadi, diproduksi oleh Fastnet Film. Film ini didanai di bawah skema Saint Dewan Kota Wicklow dan diceritakan oleh Jeremy Irons. Kronoskop menggabungkan arsip dan cuplikan rekaman yang dimanipulasi dalam pos untuk membangkitkan gaya dan suasana zaman. Jadi benar-benar disesuaikan sama tahun 1930-an gitu ya, latar belakangnya. Saudaranya sendiri pengen mengedepankan karakter utama untuk berinteraksi dengan Hitler, De Valera, Einstein, dan The Queen. Rekaman dari Irlandia pada 1930-an harus diolah dengan mengarang artis, spanduk, tanda-tanda yang relevan dengan cerita kita. Jadi kejadian yang dibaca di dokumentasi yang sudah diarsipkan itu digabungkan dengan filmnya, terus digabungin sama suasana zaman dulu, digabungin dengan gaya zaman sekarang gitu, dengan cerita zaman sekarang. Terus sebagai plat kunci, Chrome ditembakkan dengan mixer VC untuk mengatur registrasi dan meniru gerakan aktor kita dengan siapapun yang seharusnya berinteraksi dengan mereka. Jadi kayak CGI kali ya. Jadi muka-muka yang harus diduplikasi kayak Hitler, De Valera, Einstein, sama The Queen tuh kayaknya pakai CGI dia. Terus hasil tadi sengaja dari penelitian tentang sistem navigasi kuantum yang lebih baik pada tahun 2114. Nah, dia udah bisa lihat masa depan nih 2114. Kronoskop tetap kontroversial karena pengawasan langsung terhadap peristiwa masa lalu sering bertentangan dengan dogma agama dan budaya yang telah mapan dan merupakan ancaman terhadap privasi. Karena potensi masalah ini, pengguna kronoskop terbatas pada lembaga penelitian resmi yang didanai pemerintah. Terus penggunaan utama kronoskop saat ini adalah penelitian kosmologis, yaitu mempelajari pembentukan alam semesta dan memetakan laju ekspansi. Dengan bantuan kronoskop, model Big Bang 3 dimensi paling akurat pernah dibuat pada tahun 2134. Jadi kronoskop ini dipakai buat sebagai gambaran kalau nanti itu jadi bekal gitu buat bikin inovasi-inovasi baru di masa depan. Karena si kronoskop sendiri bisa lihat yang sudah terjadi di masa depan, jadi bisa dipersiapkan di masa sekarang gitu ya kurang lebih. Terus generasi baru kronoskop dengan resolusi lebih tinggi dan mampu mencitrakan peristiwa spesifik di bumi masa lalu sedang dalam proses untuk dikembangkan, meskipun perang Meksiko Amerika mengganggu kemajuan pada mereka secara signifikan.
Salah satu aplikasi potensial untuk kronoskop baru ini adalah meneliti kehidupan prasejarah yang telah punah terlalu jauh ke masa lalu untuk memungkinkan the extension. Sebenarnya sih plus minusnya kalau kronoskop benar-benar ada, mungkin orang ini bakal benar-benar dikejar ya sama seluruh dunia, terutama sama petinggi-petinggi dunia ya, misalkan negara adidaya, orang-orang yang punya dana besar untuk mendanai penelitiannya ini. Karena jelas-jelas nantinya kalau kronoskop ini dipakai nggak benar, bakal mendatangkan sesuatu yang buruk buat dunia gitu. Karena kan dia udah bisa lihat masa depan seperti apa. Oh, negara gue bakal hancur di tahun sekian. Mungkin penggunaan kronoskop ini bakal dipakai sama dia untuk mencegah kehancuran negara dia. Atau dia pengen lihat negara A itu semaju apa di masa depan, apa yang menjadi andalannya, dia bisa mengakali untuk membuatnya terlebih dahulu. Sehingga negara A yang bakal dijadiin tujuan penjajahannya dia atau tujuan untuk dikalahkan itu bakal benar-benar kalah telak di depannya nanti. Kurang lebih seperti itu sih untuk kronoskop ya. Ini menurut dokumentari yang disutradarai sama Andrew Leake tadi. Dan gue ada satu hal yang bakal gue kasih tahu sama lo semua, dan mungkin ini bakal jadi suatu hal yang mengagetkan buat gue dan teman-teman semuanya. Oke, jadi sebelum gue kasih tahu apa yang menurut gue mengagetkan yang sempat gue baca dan gue bakal kasih tahu sama kalian semua di rumah sana, sebelumnya gue mau disclaimer kalau ini bentuknya blog ya. Jadi di blog ini dia menjelaskan peristiwa-peristiwa yang dia lihat di masa depan. Yang bikin kaget, lo tau apa? Blog ini dipublikasikan tahun 2015. Oke? Dan ada beberapa kejadian yang akan dan sudah terjadi dengan spesifik. Gue gak bakal kasih tahu dari mana sumbernya, tapi gue kaget banget baca blog ini dan gue mau sharing ke kalian. Menurut kalian ini benar atau enggak, real atau enggak, atau cuma sekedar karangan fiksi seseorang, kita nggak tahu. Yang jelas kita perlu sama-sama tahu apa yang gue baca ini kebenarannya seperti apa. Oke. Jadi gue tahu ini waktu-waktu dari peristiwa besar, upaya untuk layout point yang paling penting dalam sejarah semua tanggal dalam Earth Standard Dating. Ini abad 21 ya, which is ini abad kita gitu. Dan ini dia menyebutnya adalah riset besar. Dia melihat melalui kronoskop kejadian tahun 2020 dia tulis. Di sini kejadiannya 2019 sampai 2020. Lo tahu tulisannya apa? Coronavirus 2019 sampai 2020. Ya gue merinding bacanya men. The 2020 coronavirus pandemic adalah pandemi dari penyakit coronavirus 2019 dengan singkatan yang sama, COVID-19. Wabah ini pertama kali diidentifikasikan di Wuhan, Hubei, Cina pada bulan Desember 2019 yang mengakibatkan lebih dari 1 juta kematian dan juga menyebabkan resesi ekonomi di seluruh dunia dari 2020 sampai 2021. Juga berkontribusi jumlah dengan flu babi. Kalau ini tulisannya benar, 2020 sampai 2021 kita masih tetap merasakan resesi ekonomi. Dan ini sekali lagi disclaimer, ini dipublish tahun 2015 melalui blog seseorang tahun 2015. Dan ini real. Bukan sekedar gue baca atau gimana, dan blognya ada. Kalau lo pengen tahu blognya nanti di akhir video ini bakal gue kasih tahu. Oke? Terus lanjut ya. Di tahun 2022 dia tulis. Setelah resesi ekonomi di seluruh dunia, dunia berangsur-angsur pulih secara ekonomis dan perlombaan antariksa baru dimulai tak lama kemudian. Kita udah lihat ya, banyak astronot-astronot baru sekarang. Sebelum coronavirus ini masuk, mungkin berlanjut. Dan di sini dia tulis, tahun 2022 ekonomi mulai berangsur baik, berangsur pulih, terus juga perlombaan antariksa mulai berjalan lagi kayak dulu. Neil Armstrong dari Amerika mau ngalahin Uni Soviet, mungkin itu bakal terjadi lagi nantinya. Entah inovasi apa lagi, menemukan planet merah kah yang sudah sekarang ada terus bisa ditempati kah atau gimana, kita lihat di tahun 2022 ini benar terjadi atau enggak. Oke? Di tahun 2023 ditulis marknya, manusia di Mars. Nah, ini pengembangan dari 2022 yang gue bilang tadi. Korporasi Mars meluncurkan misi berawak pertamanya ke Mars. Basis Meridian didirikan. Pangkalan Bradbury
didirikan di Tarsis bawah segera setelahnya. Gue bacanya sumpah. Ini karena kenapa gue bikin ini gue tercengang banget. Karena ini dipublish 2015 men. Kalau ini dipublish 2020 atau 2019 akhir aja, gue sendiri gak bakal percaya. Tapi ini 2015. Kepercayaan gue goyah men. 80% gue percaya ini. Bukan tanggal setelah 2022 sekian, tapi di 2020 nya aja gue udah, kok dia bisa detail itu menjelaskan tentang pandemi yang sekarang kita lagi alamin gitu. Terus ada lagi setelah itu tahun 2023 juga sama, akhir perang dingin, Federasi Rusia runtuh. Gak usah bahas ya kalau Federasi Rusia runtuh. Yang penting akhir perang dingin, Federasi Rusia runtuh. Oke, lanjut. 2023, kekuatan fusion. Reaktor fusi Lockheed Martin pertama dipasang pada prototipe pertama kapal selam rudal balistik Columbia Class. Kita bakal lihat nanti 2023 ini bakal jadi manfaat atau bakal jadi mara bahaya buat dunia ya. Terus dia tulis lagi di sini yang cukup panjang nih. 2023 sampai 2038, termin 15 tahun. Krisis Eurasia, termasuk kita berarti ya. Pasukan NATO dan PBB melakukan penyerbuan ke bekas Federasi Rusia untuk mengamankan simpanan nuklir dari republik-republik yang memisahkan diri dan para jenderal jahat. Beberapa negara seperti Buryatia dan Tuva secara sukarela menyerahkan persediaan mereka, sementara Primor, Republik Ural, Samara, dan Republik Rusia di masa depan menolak menyerahkan senjata mereka. Selain 15 tahun ke depan, pasukan internasional terlibat dalam serangkaian perang kecil untuk mengamankan bekas senjata nuklir Rusia. Polandia dan Turki membagi wilayah pengaruh mereka masing-masing di Rusia melalui perjanjian Odessa. Di sini ada beberapa poin penting ya. Yang pertama, NATO dan PBB melakukan penyerbuan untuk merebut kembali senjata nuklir dari Federasi Rusia. Terus ada lagi Polandia dan Turki melakukan perjanjian untuk membagi wilayah. Nama perjanjiannya Odessa. Thanks me later kalau ini benar-benar terjadi, namanya perjanjian Odessa. Oke. Terus 2025 dia tulis dengan huruf besar banjir. Lapisan es Greenland jatuh ke kota-kota pesisir Atlantik yang menghancurkan dan mengirimkan permukaan laut 7 meter di atas tingkat pra-antroposen. Pada Agustus badai Julia menyerang pesisir timur, menghancurkan tanggul yang dibangun dengan terburu-buru dan tembok laut Capitol AS sementara dipindahkan ke Columbus, Ohio, sampai selesainya tembok laut DC yang baru 2 tahun kemudian. Jadi akhirnya yang dijadikan wacana oleh ilmuwan-ilmuwan dunia tentang es di Greenland bakal mencair, jawaban sementaranya ini 2025. Siap men 2025? 2025. Terus dia tulis lagi selanjutnya 2025 sampai 2027. 2 tahun aja. Kekurangan tenaga kerja dia tulis. Pensiun generasi baby boom mulai memuncak, membuka jutaan pekerjaan untuk generasi milenial dan centennial. Wah, ini generasi baru ya. Dunia maju mencapai pekerjaan penuh ketika pekerjaan tambahan terbuka, tidak hanya untuk menggantikan tetapi untuk mendukung orang tua. Jadi generasi-generasi baru mulai muncul buat ngebantu dan ngedukung orang tua. Permintaan baru akan tenaga kerja menghasilkan ekonomi upah yang kompetitif. Tetapi inflasi yang tinggi mengurangi daya beli secara keseluruhan. Pegawainya banyak, gajinya sudah kompetitif, tapi inflasi. Otomatis ekonominya turun, daya belinya berkurang. Demand-nya nggak ada. Oke? Jadi untuk sampai saat ini, buat statement yang katanya bakal digantikan sama robot, berubah drastis men. Bukan robot yang bakal gantiin. Orangnya banyak yang mau kerja, tapi nggak ada yang mau beli. Oke? 2027 dia tulis di sini kelaparan dan revolusi. Ini sambungan dari demand yang nggak ada tadi ya. Barang yang dihasilkan banyak oleh manusia pekerja yang banyak, demand-nya nggak ada. Sehingga mengakibatkan kelaparan dan revolusi. Desalinasi lautan dari air bah menghasilkan populasi ikan, sementara gelombang pasang menghancurkan jutaan hektar lahan pertanian dan infrastruktur. Dari situ udah jelas banget ya.
Kalau sesuatu yang digarap di tanah sudah tidak bisa digarap lagi, kita masih punya laut buat diambil hasil sumber dayanya. Tapi di 2027 ini benar-benar dihancurin keduanya. Air bah juga ngancurin populasi ikan, ditambah juga berimbas ke jutaan hektar lahan pertanian dan infrastruktur. Kelaparan di seluruh dunia menyebabkan jutaan orang terbunuh. Keresahan ekonomi dan sosial menyebabkan pergolakan politik di seluruh dunia. Tiongkok memasuki keadaan perang saudara. Fragmen Pakistan dan Afghanistan, Jerman dan Prancis mengadakan pemilihan baru dan menyerukan referendum konstitusi. Kisruh ya. Kisruh nih, kelaparan, perang saudara, wah kisruh. Terus tahun 2027 sampai 2032, kecelakaan pasar 2027. Ekonomi global terus mandek karena permintaan tenaga kerja membuat sektor perumahan dan keuangan ekonomi global hancur. Harga rumah turun ke rekor terendah dan kepercayaan investor hancur. Tidak ada cara yang jelas bagi perusahaan untuk mengikuti permintaan barang. Inflasi membuat sebagian besar mata uang utama berlutut dan orang-orang dibiarkan bekerja penuh waktu dengan upah tinggi dan tidak punya apa-apa untuk dibelanjakan. Membingungkan bro. Sekarang kita ngeluh kerjaan gak ada, begitu ada kerjaan gajinya gak mencukupi. Di tahun 2027 lu gak perlu risau lagi men, gaji ada gede, kompetitif lah, kerjaan banyak. Tapi kita dihadapin sama inflasi. Kita punya uang banyak tapi seakan-akan gak punya apa-apa untuk dibelanjakan. Kalau lo mau ikut percaya silahkan, kalau enggak pun tidak masalah. Mudah-mudahan tapi menjadi pembahasan yang menarik ya di video ini. Karena menurut gue ini benar-benar menarik dan bikin gue kaget begitu baca pertama kali ya. Dan kenapa gue mau bagiin sama lo semua, sama seperti ramalan horoskop. Lo mau percaya cinta dan karir lo hari ini menurut horoskop? Silahkan. Tidak pun lo sudah senyum-senyum karena di horoskop bilang untuk anda yang sudah berpasangan semakin hangat hari ini. Walaupun lo gak percaya mungkin lo sudah senyum-senyum. Sama seperti blog yang gue baca ini. Anggaplah gue tidak percaya tapi gue sudah cukup ngeri membacanya. Kalau lo pengen tahu sumber blognya dari mana, lo bisa email kita langsung di duniabicaraofficial@gmail.com. Gue Kiki pamit. Bye.